Rabu Wakasa, Rabu terakhir bulan Safar. Memang ada sebagian ulama, sebagian sufi, sebagian ahli kasyaf, Allah singkapkan kepada beliau bahwasanya bala bencana Allah turunkan dalam 1 tahun itu pas Rabu terakhir bulan Safar. Tapi ini hanya pengalaman rohani sebagian sufi. Sebagian. Tidak bisa kita katakan. Kalau ahli dohir, ulama ahli dohir tidak percaya ada Rabu Wakasa. Kalau ulama ahli batin, maka percaya adanya Rabu Wakasa. Bukan seperti itu. Ulama ahli batin pun ada yang tidak mengamalkan Rabu Wakasa. Kan ada postingan di medsos seperti itu. Disimpulkan ulama ahli dohir tidak percaya adanya Rabu Wakasa. Ulama ahli batin percaya adanya Rabu Wakasa. Padahal tidak semua ulama ahli batin seperti itu. Dan yang disebutkan dalam seperti kitab Kasul Najah Masyhur itu pengalaman sebagian ahli kasyaf. Sebagian. Itu perlu dijelaskan siapa ulama itu yang kasyaf itu. Kemudian kasyaf itu bukan dalil. Dalil itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Ilham, kasyaf bukan dalil. Karena bisa jadi setiap orang berbeda-beda kasyaf. Oleh karena itu, pendiri NU Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada sholat Rabu Wakasa. Kenapa? Kata beliau seandainya ada sholat sunnah Rabu Wakasa harusnya ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab. Kitab-kitab fikih dasar tidak ada. Dari yang dasar sampai yang tinggi tidak ada yang mengatakan sholat sunnah Rabu Wakasa, dan itu adanya hanya sebagian kitab tasawuf, dan tidak semua ulama tasawuf mengamalkan. Justru para ulama, guru-guru kita di Hadramaut di Yaman itu berusaha membuang anggapan masyarakat terhadap bulan Safar secara umum, apalagi Rabu Wakasanya adalah hari kesialan. Itu pemikiran seperti itu. Sehingga kalau kita ketarik ya, khususnya ketika bulan Safar itu banyak para ulama, para masyayikh, para guru-guru habis sholat fardu berdiri langsung menyampaikan kultum bahasa kita. Disampaikan ini bulan Safar. Jika bulan Safar, Syahrul Safar itu oleh para ulama kita di Hadramaut disebut dengan Syahrul Dhafar. Artinya apa Dhafar? Artinya bulan keberuntungan. Di balik mindsetnya. Biar masyarakat tidak beranggapan Safar itu bulan sial, bulan naas. Bukan. Syahrul Dhafar. Na'anu fi Syahrul Dhafar. Kita berada dalam bulan keberuntungan, bulan kebaikan. Kebaikan dan keburukan itu diatur oleh Allah, bukan karena bulannya, bukan karena harinya. Itu sering ceramah-ceramah di setiap masjid ada seperti itu. Setiap tahun seperti itu, sehingga anggapan masyarakat bulan Safar, khususnya Rabu terakhir Safar, dianggap bulan sial, sudah tidak ada. Tetap nanti tahun depan gitu lagi, diulang lagi, ceramah-ceramah digaungkan lagi. Bulan keberuntungan.
Hari di mana seorang hamba taat kepada Allah, itulah hari keberuntungan baginya. Waktu di mana seseorang taat kepada Allah, itulah waktu keberuntungannya. Dan di mana waktu seseorang maksiat kepada Allah, itulah waktu kesialannya. Meskipun hari Rabu Shofar akhir, kalau orang taat kepada Allah, itu hari keberuntungan. Meskipun hari Jumat tapi maksiat, itu hari sial baginya. Meskipun Ramadan, kalau orang maksiat, itu hari kesialan baginya. Jadi keberuntungan ataupun kesialan seseorang bukan ditentukan oleh waktu, oleh hari, bukan. Tapi bagaimana kita mengisi waktu itu. Dan biasanya kalau Rabu terakhir bulan Shofar, ya berjumpa dengan para santri, itu sengaja keluar dari pondok, jalan, ya tamasya. Di mana ada bisa dibudur, jalan budur, ada tempat makan, tempatnya emang enak. Sana doa, zikir, nasi. Sekarang banyak ulama malah sengaja ketika bulan Shofar memang sengaja malah tamasya biar membuang anggapan hari siapa, membuang anggapan bulan siap. Sama saja, tidak ada beda. Itu juga ulama ahli batin semua mereka. Intinya memang ulama berbeda pendapat, itu saja. Yang mau ikut amaliyah berwakasan atau yang percaya, silakan. Yang penting tetap yakin kepada Allah. Jangan sampai meyakini bala bencana turun karena harinya. Oh, itu salah. Itu menyimpang. Kalau yakin yang menurunkan bala bencana adalah Allah, dan biasanya Allah turunkan pada hari Rabu terakhir bulan Shofar, itu nggak sampai menyimpang. Tapi alangkah baiknya buang anggapan seperti itu. Itu namanya seudon sama Allah. Berseudon sama husnudon. Kata wa ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi masya. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku, terserah semua dia. Kalau sangkanya baik, jadi baik. Kalau buruk, jadi buruk. Tinggal pilih mana. Mau dapat kebaikan itu bukan. Tapi kalau yang mau mengamalkan amal yang berwakasan, ya silakan. Sholat sunnah biasanya kan, sholat hajat pagi hari dengan bacaan sholat tertentu, ya silakan. Namanya sholat kan boleh, sholat sunnah kapanpun boleh, selain waktu dilarang sholat. Sholat hajat kan kapanpun boleh, selainnya dilarang sholat. Hari apapun boleh. Sekarang ada orang sholat hari Rabu terakhir bulan Shofar, pas waktu duha, sholat hajat misalnya, habis sholat atau sholat duha, habis itu sholat, habis itu apa, doa, tolak bala, minta Allah jaga dari bala bencana, ya gak masalah, bagus-bagus saja. Kalau bisa tiap hari seperti itu, tiap hari kalau bisa apa? Enggak bisa tiap hari, ya sudah, nggak apa-apa. Rabu terakhir bulan Shofar misalnya, ya silakan, ya masalah. Cuma niatnya sholat sunnah aja, gak usah saya niat sholat dafil bala, kan nggak ada contohnya. Kalau sholat sunnah dafil bala itu nggak ada, adanya sholat aja. Cuma nanti habis sholat doa, minta Allah jaga dari bala bencana. Yang mengamalkan itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ada guru-guru kita di Jawa, Bahamu dan sebagainya menganjurkan. Tapi banyak juga guru-guru saya nggak menganjurkan, nggak mengamalkan. Silakan. Intinya nggak usah rame. Yang mau ya silakan dengan catatan tadi. Yang enggak masalah. Silakan saja. Wallahu a'lam.